Halo Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Pak tolong kecilin Pak, sebentar. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya, makasih ya Bu ya udah mau jadi narasumbernya Raffi. Maaf ganggu waktunya. Jadi di sini cuman mau mewawancarai Ibu, mau Wawancarai apa? nanyain tentang kuliah aja sih Bu. Bukan kuliah lah, tentang matematika. Agak keras ya, yang agak keras ya. Oh, Kurang keras. iya Ibu. Cukup suaranya. Kedengeran Ibu? Ya, kedengaran. Ya. Mau nanya tentang matematika aja Ibu, biasa dikit. Lumayan buat tema nanya diskusi wawancara sekarang. Tapi gimana Ibu kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu kalau boleh tahu umur Ibu berapa? Hah? Kalau boleh tahu umur Ibu berapa? Coba ditebak berapa? 52 Bu. Mudah sekali. Ibu kan kelihatan muda Ibu, masih cerah gitu Bu. Kelihatan muda, alhamdulillah. Masih ada Ibu sudah bisa aja kamu. Ibu udah 61. 61. Oh. Nanti Desember 61, sekarang 60. Desember. 3 bulan lagi. Bentar lagi nih ulang tahun Bu. Ibu mau nanya langsung aja, kita masuk pertanyaan pertama Bu. Ya. Ibu udah berapa tahun? Agak keras ya. Siap Ibu. Ya. Ibu sudah berapa tahun jadi dosen di Polban Bu? Udah berapa tahun ya? Ibu sejak tahun 86, berapa tahun tuh? 85, 1985. 1985, 35 tahun. Aduh. Iya. Ibu aku baru SMP itu. Hah? Ibu Raffi masih SMP waktu itu. Oh, ibunya masih lebih muda ya. Masih remaja. Ibu lulusan dari mana Ibu kalau boleh tahu? Iya, Ibu S1-nya dari Matematika UGM. S2-nya dari Teknik Manajemen Industri ITB. Oh, kirain matematika. Sehingga kenapa Ibu mengajar matematika bisnis. Oh. Background Ibu matematik, S1-nya S2 Manajemen Industri. Ibu ada rencana ini nggak Bu? Mau lanjut jadi dokter Bu? Sebetulnya enggak lah, udah tua. Oh. Siapa tahu Ibu. Udah sepuh. Ada rencana gitu Bu, mau jadi profesor. Tadinya pengen, sekarang dilarang oleh anak. Udah, nggak usah ini gitu. Oh. Ya, berarti rezekinya sampai situ Bu. Ibu mau nanya lagi. Ya. Kan sekarang jadi dosen. Ini tuh cita-cita Ibu dari kecil atau emang apa gitu Bu? Atau dari kecil Ibu pengen jadi dosen atau gimana? Oh, cita-cita Ibu dari kecil itu bukan guru ya, bukan dosen ya? Oh bukan. Iya, cita-cita Ibu itu ya dulu pengen, kalau dari kecil ya, dari kecil pengen jadi dokter kalau kecil. Ditanya pengen jadi apa, pengen jadi dokter gitu. Nah setelah kuliah di MIPA Matematika, akhirnya orang tua kan juga pendidik, orang tua Ibu. Oh, orang tua Ibu dosen juga. Ya, jadi orang tua Ibu menyarankan, mengarahkan kalau agar bermanfaat untuk bernilai ibadah juga, itu disarankan untuk masuk ke untuk menjadi dosen begitu. Jadi tadinya Ibu kan mau
bukan dosen, tapi Dokter. setelah dipikir-pikir bagus juga masukan dari orang tua begitu. Berarti ini ibu jadi dosen ikut orang tua tuh ya Bu ya, bisa dibilang gitu. Iya, ikut orang tua juga setelah itu juga menikmati ya. Iya, awalnya maksudnya. Iya. Oh, berarti waktu kecilnya ibu pengen jadi dokter. Terus kalau ibu kan sekarang jadi dosen matematika. Nah, apakah ibu dari kecil juga atau dari SD udah suka matematika atau baru gitu Bu? Baru waktu kuliah di UGM itu? Oh, memang dari SD suka matematika. Oh, suka Bu. Ibu SD, SMP, SMA suka matematika, dan ibu juga dari SD itu jadi juara loh. Oh, aduh, malu aku enggak. Iya. Juara apa tuh Bu? Ya juara kelas, Juara kelas. terus di SMP jadi pelajar teladan gitu. Aduh, pantesan. Terus SMA jadi juara kelas, terus gitu. Ranking terus ya Ibu mah Ibu. Jadi malu. Bu, kalau menurut Ibu nih, sebagai seorang dosen matematika, apa sih Bu yang menarik dari matematika tersebut Bu? Kalian udah belajar matematika dengan Ibu berapa minggu? Aku Raffi baru 3. Malah Ibu menanya. 4 minggu. Ya. Ya. Bagaimana matematika menyenangkan? Kalau buat saya tergantung guru. Kalau buat Raffi Bu. Tapi overall menyenangkan matematika itu. Kalau menurut saya, apalagi belajar sama ibu itu dosen kan, karena saya baru belajar sama guru gitu ya di SMA di SD gitu, baru pertama kali diajarin sama dosen yang pendidikannya jauh lebih tinggi, merasa beda gitu Bu, aku asa susah gitu. Soalnya ibu salah satu contohnya ibu itu teliti banget gitu. Sedangkan kalau guru-guru SMP SMA Rapi kalau ada kesalahan dikit tuh kayak ya udahlah biarin aja gitu. Terus gimana Ibu? Jadi bagaimana, suka nggak dengan cara Ibu mengajar? Kalau menurut saya buat sekarang ya Bu ya, karena masih online, jadi kan belum tahu juga kalau ngajar offline-nya gimana. Kalau buat online sekarang mungkin menarik sih Bu, karena mau gimana lagi ya belajar matematika susah juga. Kalau online gini ngasih rumusnya susah, Ibu nggak bisa ngejelasin langsung. Tapi menarik Bu ya. Kalau menurut Raffi. Kalau menurut Ibu gimana ya. Bu? Memang matematika itu cantik, indah kalau udah mengenal, menyayangi ya. Matematika itu cantik, indah ya. Dan matematika itu sebagai Ibu sangat suka loh di matematika. Tadinya kan Ibu awal-awal masuk Politeknik itu Ibu banyak mengajar di rekayasa. Jadi matematika rekayasa. Nah, setelah beberapa tahun terakhir, ada 20 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir itu Ibu banyak mengajar di non rekayasa. Nah, ternyata matematika non rekayasa itu lebih indah, lebih cantik, lebih menyenangkan menurut Ibu. Ya. Iya Bu. Kenapa tuh Bu? Dan lebih dinamis mengikuti perkembangan yang ada dalam aplikasinya. Sehingga di sini Ibu lebih senang mengajar kalian di non rekayasa. Akhirnya sampai sekarang akhirnya home base Ibu di administrasi bisnis ya. Jadi bukan di rekayasa, tapi Ibu memang jadi orang administrasi. Dia jadi home base-nya di administrasi bisnis. Begitu. Menarik berarti itu Bu. Oh iya, Ibu kan lulusan dari universitas Bu, dari ITB sama UGM. Tapi kenapa Ibu malah jadi dosennya di Politeknik gitu Bu? Nggak masuk ke universitas juga? Ibu dulu sebenarnya sudah diterima di Undip. Di Undip. Dosen Undip. Nah, tapi Ibu tertantang ya, karena dulu awal-awal berdiri Politeknik itu banyak harapan, karena di situ kan banyak bule-bule. Itu dulu zaman muda ya, banyak bule-bule, sehingga peluang untuk kuliah ke luar negeri itu besar. Ibu berpikir begitu. Jadi peluang untuk
mengembangkan diri lebih bagus gitu. Dan pendidikan vokasi atau politeknik itu merupakan pendidikan baru pada zaman Ibu itu baru mulai berdiri begitu. Oh, waktu Nah, ini iya baru mulai berdiri. Wah, ini cukup bagus ini pendidikan vokasi ini gitu. Dan akhirnya Ibu masuklah terjun pengajar. Waktu itu pilihan di Undip, ngajar di Undip atau ngajar di Politeknik. Akhirnya Ibu milih ke Politeknik begitu. dari dulu ini teh Bu di Politeknik Bandung teh sejak 85 gitu Bu di Iya, dari 85 sampai sekarang mau pensiun nanti tahun 24. 24. Oh, pas ganti presiden ya Bu ya. Oh iya ya. Ya, lanjut lagi Bu. Terus ada satu pertanyaan. Kalau buat matematikawan atau ya seorang matematikawan yang menurut Ibu sukai gitu Bu. Misalkan kayak Apa? seorang matematikawan atau profesor matematikawan kayak pencipta rumus yang terus rumusnya Ibu sukain gitu. Ada nggak Bu? Kurang jelas. Raffi, kurang jelas. Oh ya Bu, ini kayaknya koneksinya. Matematikawan favorit Ibu? Dalam negeri ya. Boleh dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri ya. Ibu yang karena sekarang Ibu ngajarnya di bidang non rekayasa dan home base Ibu juga di non rekayasa, khususnya di administrasi bisnis. Ibu sekarang senang itu dari pola pikirnya dari Pak Dumaire ya, yang Pak Dumaire itu sebenarnya ahli ekonomi, akan tetapi beliau sangat suka matematika sehingga beliau menulis buku matematika untuk ekonomi dan bisnis. Nah, di situ Ibu banyak mengikuti gayanya Pak Dumaire itu yang ahli ekonomi di UGM. Jadi sepertinya beliau udah profesor ya sekarang, profesor di UGM. Nah, beliau sangat kuat matematiknya walaupun orang ekonomi, khususnya matematika ekonomi begitu. Oh, jadi berdasarkan dari dianya gitu. Ibu terinspirasi dari beliau. Ya? Ya, Ibu maksudnya terinspirasi dari beliau. Dari mana? Dari Pak Dumaire Ibu terinspirasinya gitu. Iya. Mau satu lagi Bu. Ya silahkan. Kan ada siapa itu kok nengok-nengok? Itu ada Ibu lagi nontonin juga. Menyemangatin. Menurut Ibu yang seorang dosen yang mungkin Ibu nggak pernah ngajar. Ibu pernah ngajar di SMA sebelumnya Bu? Oh belum pernah Ibu. Belum pernah ngajar SMA. Ya, menurut Ibu yang seorang dosen, terus kenapa sih Bu di SMA tuh banyak pelajaran matematika yang bahkan menurut anak murid sendiri itu dia berpikir kayak ngapain sih belajar ini, kayak nggak berguna gitu. Kayak belajar tentang integral, turunan, Pythagoras atau deret kan mungkin menurut anak SMA itu terkadang asa buat apa gitu. Menurut Ibu kenapa sih bisa ada mindset kayak gitu Bu? Oh sering kadang-kadang kan mereka sudah terlanjur dalam pikiran mereka tuh matematik itu susah gitu ya. Ya. Iya enggak? Nah, kalau sudah di sini pikir di mindset kita udah susah, matematik itu susah, ya udah akhirnya akan menganggap susah terus, akhirnya tiap menghadapi sesuatu yang yang sedikit sulit di matematik akhirnya dianggap juga susah gitu. Jadi dan juga matematik itu kalau kalian tahu manfaat matematik ya, khususnya dalam bidang bisnis atau ekonomi. Itu sebagai alat pengambilan keputusan ya. Nanti dengan matematik dan statistik kalau kalian semuanya nanti jadi manajer ya, banyak loh alumni kita yang sudah jadi manajer. Nah, itu kalau kuat bidang matematik dan statistikanya dalam pengambilan kebijakan, itu akan lebih tepat mengambil kebijakannya ya. Jadi akan mendekati kebenaran ya. Jadi akan benar, banyak melakukan kebenaran dalam pengambilan kebijakan. Nah, mungkin pada saat di SMA kenapa pada nggak suka dengan matematika ya, menganggap sulit ya? Ya, Bu, banyak. Nah, itu mungkin
mungkin Ibu kalau mengajar di SMA nanti, oh kalau deret tuh di sini. Kayak sekarang Ibu mengajar kalian kan, tuh Iya. manfaatnya di sini, di sini. Nah, kalian akan lebih tertarik gitu. Oh, di mana cantiknya topik ini? Oh, di mana manfaatnya nanti dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin itu akan lebih menarik menurut Ibu ya. Oh ya. Saat di SMA sudah dikenalkan manfaatnya lah, sedikit kulitnya aja. Nanti di sini manfaatnya gitu. Seperti deret, oh nanti dalam pengembangan usaha, dalam pengembangan suatu perusahaan. Nah, itu polanya bisa mengikuti pola dari deret. Nah, cuma itu aja yang dikenalkan sedikit gitu kan, makin oh iya ya. Nah, akhirnya kalian kan termotivasi, oh iya. Matematik itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari nanti dan juga nanti untuk kehidupan kita setelah bekerja nanti gitu. Nah, ya. Ya soalnya Raffi juga Bu waktu SMA kan ya belajar integral, turunan, deret, sama limit gitu kayak buat apa sih kayak ngitung-ngitung gak jelas, tapi kan karena Raffi suka matematika kayak seneng ngitung gitu. Jadi ya enjoy aja di Raffi bawah. suka matematika? Suka Bu, seneng ngitung Raffi Bu. Oh ya bagus. Jadi enak aja gitu belajarnya emang. Tapi mungkin karena waktu di SMA emang nggak tahu tujuan belajar matematika sendiri itu apa. Paling yang ngerti cuma materi peluang yang bisa langsung dipraktekin gitu. Oh, yang dulu Raffi tanya ya kenapa nggak belajar peluang Ya, begitu ya? ya Bu, yang waktu itu Iya, kan nanti di statistika peluang. Di statistika bisnis nanti ada topik peluang. ya, soalnya kan kita bisnis gitu, tapi kok nggak ada materi peluang lihat. Oh ternyata belum. Oke, pertanyaan terakhir Ibu. Terakhir. Ya, silahkan. Saran dari Ibu buat Raffi yang mahasiswa baru supaya belajar matematika di Polban itu jadi lebih gampang gitu Bu, lebih mudah dipahami. Tips dan Ya. triknya gitu Bu. Jadi kalau belajar matematika tuh beda dengan belajar hafalan ya. Iya Bu. Kalau kita belajar matematika nggak bisa belajar sambil layeh-layeh, sambil tiduran, nggak bisa belajar matematika. Cuma menghafalin rumus, ngafalin. Nah, dulu tuh ingat dulu Profesor Suharto dulu dosen Ibu zaman di Gajah Mada pernah cerita anaknya itu kok matematiknya jelek terus. Ternyata setelah dilihat itu setelah mengecek bapak orang tuanya ngecek kan Pak Profesor itu dosen Ibu itu ngecek anaknya kenapa ya kok nilainya jelek pada saat di SMA dulu. Nah, terus setelah dilihat ditengok cara belajarnya ternyata cuma ngafalin rumus. Kan nggak bisa begitu. Jadi belajar matematik itu nggak bisa hanya ngafalin rumus. Jadi dalam matematika itu difahami penggunaannya, nanti aplikasinya, berikutnya harus banyak melakukan latihan soal. Ya, harus banyak melakukan latihan soal. Kayak Ibu dulu kan belum ada internet, kalau harus cari banyak soal kan. Dulu Ya, Ibu Ibu. kalau Ibu carinya di perpustakaan zaman dulu Ibu. Jadi ya. Nah, kalau sekarang kan kalian dimudahkan, tinggal buka internet. Ya, jadi dari internet kalian bisa lihat ada beberapa contoh soal dan jawabannya. Nah, dari situ kan bisa lakukan untuk latihan-latihan, ada soal-soal contoh yang ya dari contoh berikutnya kan biasanya ada latihannya. Nah, di situ Anda bisa lakukan latihan-latihan tersebut ya. Jadi yang namanya belajar matematik bukan menghafal ya, nggak bisa belajar matematik sambil layeh-layeh atau tiduran ya. Jadi belajar matematik harus ngulik, mengerjakan latihan-latihan. Oke. Siap Ibu, makasih. Raffi ngelihat di profil dosen ini Bu, di profil dosen Politeknik, terus ada ganjil 2000, semester ganjil 2002, Ibu ngajar bahasa Mandarin Bu? Atau ngajar apa? Bahasa Mandarin, atau ini gimana datanya atau salah? Soalnya di sini ada tulisan enggak salah enggak, Ibu nggak pernah ngajar bahasa Mandarin, Ibu nggak bisa belajar, nggak bisa ngajar apa, nggak tahu. Kalau mengajar metodologi penelitian baru mungkin, tapi belum pernah juga di sini. Nah, jadi kalau bahasa Mandarin enggak, Ibu nggak pernah ngajar, mungkin jadi, salah ya. Iya, ini di profil dosen, tapi buat data yang lainnya soalnya benar, Ibu di sini ada. Tapi bahasa Mandarin, makanya aku kaget Raffi Ibu. Oh, Ibu ngajar bahasa Mandarin. Oh, enggak. Oh iya. Makasih ya Bu ya atas waktu. Sama-sama. Sukses ya Raffi. Siap Ibu, amin. Maaf mengganggu Ibu.
Wassalamualaikum. Ya, nggak apa-apa. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Siap, Ibu. Makasih ya, Bu. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah ya. Ya, Ibu, udah. Salam untuk ibunya tuh. Oh iya, Ibu, siap. Langsung di salamin.